Selamat datang kembali di obrolan kita. Hari ini kita mau ngulik agak dalam nih satu bab spesifik dari sumber yang Anda bagikan, bab 17. Judulnya aja udah lumayan ngena ya, Work in Progress, harga mahal mengabaikan kesehatan emosional. Dibukanya langsung dengan cerita pribadi penulis yang, wah cukup dramatis ya, soal krisis keluarga yang akhirnya bikin dia masuk terapi intensif. Betul. Bab ini langsung nunjuk ke satu pilar yang penting banget, tapi seringkali kita lupain gitu aja ya, dalam perjalanan menuju umur panjang plus kualitas hidup. Ya, kesehatan emosional. Kita mungkin udah fokus banget nih soal olahraga, nutrisi, tidur, pokoknya yang fisik-fisik. Tapi gimana sama kondisi emosional kita? Udah dirawat juga belum? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi, misi kita kali ini mau coba bedah bareng, kenapa sih kesehatan emosional ini fundamental banget, terus nyambungnya ke kesehatan fisik tuh gimana, dan yang paling penting, kira-kira harta karun apa nih dari pengalaman penulis di bab ini yang bisa relevan buat Anda? Yuk, kita coba urai sama-sama. Bab ini kan startnya dari momen penulis yang cukup rentan ya. Pas putranya baru lahir, kritis gitu kondisinya, dia malah milih fokus kerja sampai ngabaikan permintaan istrinya buat pulang. Iya, itu jadi semacam titik balik buat dia ya. Betul, momen itu yang akhirnya bikin dia sadar dan mau menghadapi bagasi emosionalnya lah istilahnya. Nah, pengakuan itu langsung nunjukin inti masalah yang diangkat sumber ini. Gimana kondisi emosional yang, katakanlah nggak beres, entah itu mekanisme pertahanan diri yang kaku banget, atau susah connect sama orang, atau luka lama, itu bisa destruktif dampaknya. Nggak cuma ke hubungan sama orang lain, tapi juga ke diri sendiri. Argumen utamanya kuat banget sih di bab ini. Emosional sama fisik itu ya dua sisi mata uang, nggak bisa dipisah. Jadi kalau satu sisi diabaikan, sisi lain ikut kena gitu ya? Persis, mengabaikan salah satu ya berarti ngebahayain dua-duanya. Disebutin secara spesifik malah, kalau stres emosional yang kronis, terus rasa sepi yang dalam banget, depresi, atau trauma masa lalu yang belum selesai, itu secara ilmiah loh udah terbukti ningkatin risiko penyakit fisik, kayak penyakit jantung, imun turun, peradangan kronis di badan, ujung-ujungnya ya bisa bikin umur harapan hidup kita lebih pendek. Serem juga ya dampaknya. Iya, malah ada kaitan yang lebih suram lagi. Sumber ini nyinggung fenomena kematian karena keputusasaan, istilahnya deaths of despair. Deaths of despair itu apa tuh? Itu lonjakan kasus overdosis obat, penyakit hati gara-gara alkohol, sama bunuh diri. Ini bukan cuma angka statistik loh ya, tapi lebih kayak manifestasi tragis dari luka emosional yang udah dalam banget, sampai akhirnya ngegrogoti keinginan buat hidup. Bener-bener motong lifespan secara harfiah. Wah, dalam ya. Terus ada kutipan dari Esther Perel juga kan ya di bab ini yang bilang, buat apa sih pengen hidup lebih lama kalau nggak bahagia? Nah itu dia, kena banget kan? Iya, itu benar-benar ngegasin kalau fokus kita tuh harusnya nggak cuma panjang umur, lifespan, tapi health span. Maksudnya, rentang hidup yang kita jalani itu sehat dan berkualitas, fisik dan mental. Dan disinilah muncul kritik terhadap pendekatan medis yang disebut Medicine 2.0 di sumber ini. Agak konvensional, yang seringkali fokusnya cuma diagnosis, gejala, sesuai buku panduan kayak DSM-5 gitu, terus kasih resep obat. Bukannya obat nggak perlu ya, tapi seringkali akar masalahnya, pengalaman masa lalu, pola adaptasi yang udah nggak sehat, itu nggak kesentuh. Oh, jadi cuma di permukaan aja gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, yang dianjurkan itu Medicine 3.0. Pendekatan yang lebih personal, jangka panjang, dan benar-benar ngulik sampai ke akarnya. Lebih personal, bedanya gimana tuh kalau buat orang yang nyari bantuan? Dibanding yang konvensional tadi? Tenang aja. Gejalanya reda, ya udah. Tapi kalau Medicine 3.0, bakal didorong buat eksplorasi lebih jauh. Cemasnya ini datang dari mana sih sebenarnya? Pola pikir apa yang bikin cemas terus? Ada trauma masa lalu nggak yang ngaruh? Jadi terapinya juga lebih mendalam. Nggak cuma perbaikan kilat. Ini lebih ke kayak bongkar pasang fondasi emosional gitulah. Oke, kebayang. Penulisnya sendiri kan cerita ya pengalamannya terapi, pakai konsep pohon trauma atau trauma tree. Iya, betul. Itu gimana tuh konsepnya? Bisa dijelasin dikit? Intinya sih perilaku kita sekarang yang mungkin rasanya kok gini amat ya, atau malah ngerusak diri sendiri atau hubungan, itu seringkali kayak cabang pohon. Nah akarnya
itu bisa jadi kesulitan atau luka dari masa kecil atau masa lalu kita. Oh, jadi nyambung gitu ya? Nyambung. Tapi penting nih, tujuannya bukan buat nyalah-nyalahin masa lalu terus. Bukan itu. Tapi lebih ke memahami polanya. Kenapa kita jadi begini sekarang? Nah, pemahaman itu yang jadi kunci buat berubah di masa kini. Paham-paham. Jadi fokusnya pemahaman buat perubahan ya? Betul. Dan prosesnya ini ditekankan banget di bab ini nggak instan. Nggak kayak minum obat langsung sembuh. Perlu kerja keras, komitmen, terus-terusan. Makanya judulnya kan work in progress. Iya juga ya. Terus ada alat bantu lain disebutin nggak selain terapi jangka panjang? Ada, disebutin beberapa. Misalnya Dialectical Behavior Therapy atau DBT. DBT, nah itu katanya ngajarin beberapa skill ya, kayak mindfulness gitu. Iya, betul. Ada mindfulness, terus regulasi emosi, toleransi terhadap stres, sama efektivitas interpersonal. Coba jelasin salah satu deh. Misalnya mindfulness itu kan sering dengar tuh. Dalam konteks DBT ini gimana? Oke, jadi mindfulness di DBT ini bukan cuman duduk diem merem gitu ya, tapi lebih ke latihan aktif buat menciptakan jeda. Jeda antara stimulus, misalnya ada orang ngomong nyelekit, sama respons emosional otomatis kita, misalnya langsung marah atau ngambek. Oh, jadi ada jeda sepersekian detik gitu ya? Iya, di jeda itulah kekuatan kita buat milih respons. Mau respons yang sadar dan konstruktif, atau mau reaktif aja kayak biasanya. Ini kayak ngelatih otot kesadaran diri gitu. Menarik, menarik. Terus ada taktik lain juga, opposite action. Kedengarannya unik nih. Contohnya gimana tuh? Intinya sih, kita ngelakuin kebalikan dari dorongan emosi negatif yang nggak ngebantu. Kebalikan. Iya, contoh gampangnya, misal lagi sedih banget, rasanya pengen ngurung diri aja di kamar seharian, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, opposite action-nya itu mungkin maksa diri keluar rumah, jalan kaki 10 menit aja, atau nelpon teman. Pokoknya ngelakuin sesuatu yang berlawanan sama keinginan buat tenggelam dalam kesedihan itu. Wah, oke. Jadi kayak ngelawan arus emosi negatif pakai tindakan nyata gitu ya. Terus disebutin juga pentingnya ngamatin kritikus internal kita. Suara di kepala yang suka ngejudge diri sendiri itu ya. Persis. Mengamati aja, nggak perlu langsung dipercaya atau dilawan juga. Cukup disadari. Semua ini nyambung banget ya. Apalagi kalau kita atau Anda di rumah lagi berusaha jalanin gaya hidup sehat lainnya. Bab ini kayak ngasih tahu percuma loh punya rencana diet sama olahraga paling oke sedunia. Nah, kondisi emosional bisa jadi penyabot utamanya ya. Susah banget kan mau lari pagi kalau lagi cemas berat atau lagi down parah. Betul sekali. Ngurusin kesehatan emosional ini sama pentingnya kayak kita cek kolesterol atau tensi. Ini udah bukan lagi sekedar bagusnya sih iya, tapi udah harus fondasi buat health span yang kuat. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah nih dari bab 17 ini, kesehatan emosional itu bukan elemen terpisah, bukan pelengkap buat kesehatan fisik. Bukan sama sekali. Keduanya itu satu kesatuan. Nggak bisa dipisahin. Fondasi utama buat hidup yang lebih panjang dan lebih bermakna. Dan perlu diingat juga, ini tuh perjalanan. Proses, makanya judulnya working progress. Nggak ada perbaikan instan. Perlu kesadaran diri yang diasah terus, perlu berani buat ngadepin hal-hal nggak nyaman di dalam diri, dan perlu komitmen jangka panjang buat ngerjain PR emosional ini. Kan kuat di bab ini, hambatan terbesar kita buat mencapai umur panjang yang berkualitas itu bukan tantangan fisik semata. Menarik. Tapi justru ransel emosional tak terlihat yang selama ini kita bawa-bawa tanpa sadar. Mungkin langkah kecil apa, sekecil apapun yang bisa Anda ambil hari ini buat sekedar ya nengok isi ransel itu.